hari pertama Computex 2025 ini kita akan melihat ROG laptop dengan RTX 50 series yang bakal masuk ke Indonesia. Itu apakah bakal makin mahal atau memang makin mahal? Yuk kita lihat, let's go. Kita mulai dari ROG Strix G18 dulu. Kita lihat di sini bedanya nggak terlalu jauh. Berbeda banget ya dari yang sebelumnya, cuman RGB-nya itu sekarang yang ini lebih kelihatan aja aksennya. Dan kalau dilihat dari bentukan dalamnya ini masih sama, ada numpad-nya, terus juga masih gede, cuman ukuran touchpad-nya itu nggak diperbesar seperti Zephyrus series. Untuk layarnya dia masih sama, pakai 18 inch ROG Nebula display, resolusinya 2.5K dengan refresh rate sampai 240 Hz. Dan karena ini udah ROG Nebula display, jadi udah 100% DCI P3 juga. Dia udah mendukung ACR teknologi, cuman gua nggak tahu ACR teknologi itu apa. Dia udah pakai AMD Ryzen yang terbaru, yaitu prosesor Ryzen 9 9955HX, paling mentoknya si AMD di laptop. Terus kalau untuk GPU-nya dia sampai Nvidia GeForce RTX 5070 series. 5070 sebenarnya nggak mentok-mentok banget untuk ROG Strix. Ya mungkin harganya ada di sekitar mungkin 45 sampai 50 juta. Next kita tebak-tebakan laptop yang lain. Sekarang kita akan bahas ROG Strix G16. Ini adalah yang versi 16 inch-nya ROG Strix yang tadi. Cuman kalau yang ini dia pakai SKU Intel ya. Jadi ini udah pakai Intel Core Ultra 9 prosesor yang pakai 275HX. Dan untuk GPU-nya, kalau yang 18 inch tadi cuma sampai RTX 5070 series, yang ini sampai RTX 5080. Malah lebih gede ya, walaupun bodinya lebih kecil. Dan dengan spesifikasi layar yang masih sama juga, yaitu pakai ROG Nebula 2.5K, 100% DCI P3, dan ada ACR juga. Tapi di sini cukup menarik nih. Kalau yang tadi itu webcamnya biasa aja, yang ini webcamnya udah ada IR-nya juga. Jadi kalau mau sign in bisa pakai Windows Hello. Terus di touchpad-nya itu kalau tadi cuman pakai yang touchpad biasa aja, yang ini malah touchpad-nya lebih gede dan ada numpad-nya. Mungkin Asus memang ngasih treatment yang lebih spesial kali ya ke Intel ya. Jadi kalau misalnya kalau yang tadi itu kita bilang sekitar 45 sampai 50 juta, yang mungkin yang ini sekitar 60 juta lah ya. Next, kita tebak-tebak lagi. Ternyata benar dugaan kita, ini adalah Strix G18 yang versi Intel. Ini kita lihat webcamnya udah ada IR scannernya juga, alias dia bisa Windows Hello. Terus dia baterainya udah 90 Wh, yang dimana ini udah cukup gede banget. Dan dia touchpadnya secara size itu cukup gede juga, lebih gede daripada yang AMD punya. Dia udah pakai Core Ultra 9 yang pakai 275HX. TDP-nya sampai ke 80 Watt. Dan untuk RTX-nya juga sampai 5080. Jadi yang AMD itu memang dia hanya sampai RTX 5070 aja. Perbedaan antara SKU Intel dan SKU AMD itu juga ada di port chargernya. Dimana kalau port chargernya AMD itu masih yang barel, kalau untuk yang Intel dia sudah yang kotak. Jadi kalau misalnya yang Intel itu lebih baru lah ya daripada yang AMD punya. Dan habis ngeliat Strix G18 series yang versi Intelnya ini, menurut gua tebak-tebakan harganya itu malah di atas 60 juta ya. Mungkin ada di sekitar 65 sampai 70 mungkin. Tapi ya moga-moga aja di bawah itu. Semua line up Strix itu semua sama, mereka mempunyai ada LED strip di bawahnya. Jadi ada RGB-nya juga. Selain dari seri Strix, seri Scar juga mendapat update RTX 50-nya. Dan kalau kalian ada yang nanya, emang seri Strix sama seri Scar bedanya apa bang? Ya kalian bisa lihat aja mulai dari bagian belakangnya. Dan untuk yang seri Scar ini, dia juga bukan cuma gimmick ada anime matrix di belakangnya doang, tapi juga spesifikasinya itu yang paling monster daripada yang seri Strix yang tadi gua bilang. Untuk prosesornya, dia memang masih pakai Intel Core Ultra 9 yang 275HX tadi. Tapi buat VGA-nya, dia udah pakai Nvidia RTX 5090 yang TGP-nya sampai 175 Watt. Alias, ini adalah RTX paling tinggi yang ada di dalam laptop yang bisa kalian jumpai. Nggak berhenti sampai situ juga. Ini RAM-nya udah 64 GB DDR5, bisa sampai 5600 MHz, yang artinya ini DDR5 SODIMM. Terus juga untuk storage-nya dia
up to 2 TB plus 2 TB RAID 0 yang artinya total sampai 4 TB. Dan untuk spesifikasi displaynya ini masih sama ROG Nebula juga, tapi ada sedikit bumbu tambahan nih. Kalau misalnya yang tadi itu 18 inch 16:9, yang ini 16:10, 2.5K juga sampai 240 Hz, 100% DCI-P3 dan ada HDR-nya. Jadi ini ROG Nebula HDR. Bedanya apa? Yang ini panelnya mini LED bos. Jadi konten HDR itu bagus banget karena udah support sama full array local dimming juga. Ya kalau disuruh nebak harganya mungkin udah sekitar 80 kali ya, gila mahal banget. Dan update yang terakhir ada di high performance thin and light laptop mereka, yaitu Zephyrus series. Untuk yang Zephyrus G16 dan G14 itu mendapatkan update RTX 50 series up to 5090. Untuk yang RTX 5090-nya itu dia TDP-nya sampai 120 watt, adanya di Zephyrus G16. Ini adalah laptop high performance yang tipis dan enteng yang sekarang kalian bisa beli. Dia udah punya front firing speaker, dia cuma 1,49 cm dan untuk beratnya cuma 1,85 kg. Untuk prosesornya dia masih menggunakan Intel Core Ultra 9 yang 285H, jadi bukan yang HX series. Wi-Fi-nya sampai Wi-Fi 7 dan ini baterainya sudah sampai 90 Wh. Jadi bisa dijamin cukup panjang ya. Dan kalau kalian pakai wallpaper yang mostly hitam, ini juga bisa menambah battery life karena dia panelnya sudah OLED 2.5K. Gokil ya. Atau kalau kalian mau laptop yang lebih enteng dan lebih kecil lagi, ada nih Zephyrus G14 yang dari warnanya aja udah cakep ya, belakangnya juga cakep. Ini enteng banget. Ini adalah high performance yang paling enteng yang pernah cobain. Dan itu cuma 1,6 cm, beratnya juga cuma 1,5 kg, tapi udah ada RTX 5080 yang TDP-nya up to 110 watt. Dan buat RAM-nya dia bisa sampai 64 GB, cuman yang ini nggak bisa di-upgrade ya, jadi masih udah LPDDR5X. Untuk baterainya dia 73 Wh sama seperti yang tahun lalu, dan buat prosesornya dia memakai Ryzen AI 9 HX370. Jadi bukan memakai Thunderbolt, tapi dia memakai USB 4 buat yang SKU ini. Untuk touchpad-nya, ini adalah salah satu touchpad terbaik yang pernah gue lihat. Ini adalah edge-to-edge touchpad, dan kalau misalnya lihat dari displaynya, ini bener-bener cantik banget. Dan itu aja sih sebenarnya update RTX 50 series di dalam lini laptop ROG tahun ini. Kalau menurut gue sih sebenarnya sama yang tahun lalu kurang lebih sama ya. Ya bentuk-bentuknya sama, fiturnya sama, tapi ya diupdate dengan RTX 50 series saja. Kira-kira menurut kalian yang paling menarik dan paling mahal yang mana nih? Coba deh ditulis di kolom komentar di bawah.